Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bapak-bapak, iya balik lagi nih. Masih ngantuk. Kali ini ngantuk nih mau bahas tentang ECU standar di motor bore up. Karena masih jadi polemik nih, wah ini kenceng banget ini, nggak bisa ngebut ini. Karena masih jadi polemik nih, ada yang masih stay di ECU standar, masih ada yang wah lebih baik pakai ini pakai itu. Jadi untuk ini NMAX ini nih ECU-nya akhirnya balik standar pak. Setelah kemarin 2 kali pakai ECU hijau, kalau yang hitam belum bisa kebeli pak. Duitnya masih buat yang lain, jadi belum bisa beli ECU yang hitam, pakai ECU hijau yang pertama. Sampai boros doang, lari nggak bisa, mungkin karena tunernya kurang oke kali ya. Itu boros. Terus yang terakhir kemarin pakai juga ECU cendol, ECU hijau, settingannya udah oke, borosnya sosok lah, tapi tenaganya menurut saya sama ECU standar sama aja gitu. ECU standar tenaganya begini nih. Oh, ECU standar tuh. Ini pakai ECU standar. Wah, angin kencang banget. Ini saya keluarin ya suara anginnya nih dari kamera. Kenceng banget anginnya, nggak kuat saya. Udah tuh, lepas gas jangan rem langsung turun. Anginnya kenceng banget. Kasihan motornya. Ya, jadi kita balik lagi nih ke ECU. Jadi saya udah di awal ke porno tentunya masih standar. Terus bore up 63 pertama kompresi tinggi masih ECU standar. Renojet dapat 15 sekian HP lah, 15 lah. Saya udah kanan sini nyobain jalan, racik lagi kiriannya, tapi tetap masih pakai ECU standar. Sampai akhirnya saya memutuskan pakai aftermarket biar bisa dituning. Belilah ECU hijau. Beli ECU hijau. Sebenarnya ECU-nya menurut saya bagus. Fiturnya lumayan oke. Cuma kebanyakan ya, yang bukan kebanyakan ya, ini tidak mewakili sebut amat itu mobil pada. Yang mewakili semua tuner, cuman beberapa gile. Cuman beberapa tempat kuning yang saya datengin itu settingannya kurang oke lah. Dibikin AFR-nya ya bagus sih, aman buat motor, ngebut juga aman. AFR-nya 12,3 dari bawah sampai atas rata. Ya Allah, borosnya ampun. Nah, pakai itu. Terus karena nggak puas sampai itu yang dari bawah sampai atas cuma boros doang, tapi nggak teriaknya tadi. Teriaknya mana sih, teriak motor kebasahan gitu, nggak enak lah. Nah, saya balik lagi ECU standar sambil benerin mesin tuh. Hijau masih saya simpen tuh sampai akhirnya buat benerin mesin, dananya ngepet, saya jual lah. Saya balik ke ECU standar. Kebetulan juga ketikannya kan jebol. Jadi saya turun ke 62, pakai 62. Saya full tuh pakai standar.
dan injektor R15 cukup untuk gua. Nah kemarin itu saya sempat beli lagi nih belum lama, beli lagi ya kan hijau kayak lagi dituning itu hijau yang kedua kali saya beli cuma dituning sama 2 bengkel. Bengkel yang pertama oke, enak, cakep tuh, teriak enak deh motor, enak banget. Cuman bensinnya 1 liter 11 kilo. Saya tuh terus cepet nembak, akhirnya saya lepas, saya ganti aja, padahal masih nembak, belum renal progressing. Ternyata businya yang habis. Nah, terus saya tuning lagi pas bus sudah benar, saya tuning lagi kedua di Cirupa di Tangerang. Wah itu tega, sampai motor CVT saya jebol di dyno, tapi hasilnya puas, saya kenceng itu, kenceng, tapi balik lagi boros. Saya nggak suka terlalu, maksudnya saya tiap hari lihat ya, saya di area Jakarta Utara deh, jalannya kayak tadi jauh panjang, terasa banget boros. Karena saya memutuskan jual lagi itu hijau udah dijual, saya balik lagi ke itu. Kenapa sih berani pakai itu standar itu? Karena menurut saya itu standar tuh udah masih oke, karena kalau saya nih orang awam bukan mekanik lah, mungkin banyak yang lebih pintar, karena yang penting itu busi merah ya kan, berarti pembakarannya pas. Busi saya merah udah, atasnya tengah atas, bawahnya masih kurusan. Sayanya gara-gara ini saya tuh setting COD plus 10. Nah saya tuh nanya-nanya lah ke AI, ke beberapa bengkel. CO itu hanya mempengaruhi idle sama tarikan bawah, untuk tengah dan atas masih dia CO itu ngaruh, tapi nggak separuh settingan bawah. Nah ini settingan bawahnya masih suka basah nih, masih suka bau bensin, tapi kalau atasnya enggak. Dan menurut saya itu standar lebih aman dari error ya. Atau kalau yang itu kan saya belum pernah coba ya, karena budgetnya memang belum kesana, masih yang lain. Nah kalau baju standar itu nggak ada error ya. Saya ke Ciwidey waktu itu, di sini itu Ciwidey itu berapa ya, 18, jadi coolant saya tuh suhunya cuma 18 derajat, cold start dinyalain kemana-mana aja, langsung nyala aja gitu biasa. Waktu itu belum pakai ISC manual lagi, jadi ya udah ISC nya jalan, dia naik, pas udah panas dia turun, ada aja udah tuh. Terus jadi saya lebih suka karakternya EQ standar sih menurut saya. Ini motor kan motor capek ya, tiap hari 60-70 kilo lah kantor pulang pergi, itu ya aman-aman aja gitu, aman-aman aja. Tapi yang saya menjadi punya banyak adalah, yang saya coba banyak itu injektor. Injektor kemarin pakai R15 V3 busi putih hijau standar, saya ganti 160 10 volt. Ada tuner, bukan tuner ya, youtuber lain yang saya ikutin, dia wah mantep deh, dia risetnya gila, saya akui jempol tuh Om Eriks. Dia pakai 160 cc 10 volt merah bata. Nah di saya merah memang bata, tapi kebanjiran bawahnya.
tuh di tengah tuh nggak enak. Jadi kalau lagi cruising nih kayak gini ya, jalan 30-40, terus lagi jalan gini 45 gitu ya, tiba-tiba digas dia hilang dulu baru habis itu teriak gitu, jadi kayak kebanjiran. Saya nggak tahu nih apakah dari CO. Nanti sih hari Jumat kalau bengkel AMG buka, si Ayar bengkel tempat saya nyeting buka, saya mau setting jauh, mau saya kurangin lagi nih karena percaya ini bawahnya masih kebasahan, jadi kalau macet boros. Ini sih di MID sekarang 38, padahal aslinya nggak 38, paling 24 ya, karena kan injektor. Nah, tapi sekarang saya pakai injektor 150 cc 8 ohm. Saya pakai injektor 150 cc 8 ohm. Ini menurut saya paling pas nih. Jadi benar sih nggak mau coba itu yang hitam ya, kan nggak ada duit, ada duitnya asik, tapi nggak ke sana, jadi ya udah saya masih pakai hitam standar tapi tuh. Jadi saya juga lihat beberapa teman dari HPZ juga itu standar aman-aman aja ya, ternyata memang benar asal settingannya pas, airflow-nya bener, enak kok. Motor saya enak buat harian. Tadi kalau ada ya bang cuma 120, saya kirian bisa 140, coba di pick tadi jam 8 malam, angin lagi kenceng-kencengnya, motor aja goyang lagi jalan keluar. Jadi kalau menurut saya sih gak ada masalah aja tuh pakai standar ya, beda-beda ya setiap orang, tapi kan tujuannya standar itu adalah optimalisasikan performa mesin nih biar pembakaran dan sempurna, bensinnya pas gak kekeringan, kan tujuannya itu sebenarnya dia sih, iya. Jadi selama saya pakai standar businya merah dan aman-aman aja kan kekeringan, saya sih aman aja. Dan dia kemarin waktu pakai injektor R15 emang kekeringan, suhu tuh di sini sering naik jadi 80, 83. Nah, sekarang nggak merasain ketujuan 77, jadi segitu aja udah. Apalagi kalau jalannya santai begini nih, nggak ada tuh dia naik-naik tuh, aman aja. Jadi buat teman-teman yang bapak-bapak yang mau bore up, pejunya harus diganti warna hijau, hitam, ungu ya, memang enaknya diganti biar saya nggak kelamaan. Saya udah cukup bersadar, aman-aman aja ini, aman aja, digas masih teriak. Ini mau kita coba konsumsi bensin ntar habis berapa nih dalam 2 hari ya pakai motor. Nah ini saya lagi pakai roller 9 jadi agak berat, 9 rata mau saya turun lagi ke 8-9 biar teriak lebih enak, karena roller 9 peak powernya kan di atas motor ini, dapetnya tuh di atas banget baru narik, bawahnya kurang, bawah tengah kurang, padahal roller 9 tuh sama ya. Kalau edge standar minusnya adalah limiter. Cuman mau kemana sih, apalagi yang kayak saya ya borapnya harian, tiap hari dipakai, gak bakal tuh jalanan begini dapat RPM sampai 11.000, 10.500 gak bakal. Itu juga dapatnya cuma tadi di pik di jalanan lurus saja itu, sisanya emang gak bakal dapet. Oke, paling itu aja biar gak kepanjangan. Terima kasih bapak-bapak yang udah
sering-sering nih nontonin YouTube Hangat, support terus. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.